Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat tentang menampilkan nama user yang seperti di sini misalnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat tentang input form untuk pasien dan karyawan. Di sini ya, untuk pasien dengan karyawannya. Di sini kita langsung saja ke bagian scriptnya. Terus kita ke bagian admin. Sebelumnya di bagian insert ini sudah ada tentang berbagai macam, ada sekitar 18-an data atau 18 file yang ada dalam insert ini yang di dalam kontrol, dalam file kontrol. Selanjutnya di sini kita langsung ke bagian user interface. Di bagian data karyawan, di sini kita nanti akan ganti dengan script tentang input formnya. Di sini kita hapus dulu. Di sini kita copy scriptnya. Di input form kita copy yang ini ya, Ctrl C. Selanjutnya kita kembali ke script, kita paste di sini. Di sini nama filenya tuh kita ganti. Di sini dia akan dimana nanti dia masuk di insert. Berarti kita keluarnya satu kali. Di sini karena dia akan masuk ke bagian folder kontrol. Sini kontrol. Terus kita garing lagi. Dimana dia akan masuk di insert, di folder insert. Selanjutnya baru dia masuk ke file yang data karyawan.php. Ini data karyawan.php. Oke, di sini kita tutup dengan formnya. Oke. Di sini form metodenya itu kita pakai post, terus actionnya ini yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya di sini kita ambil script untuk masukkan untuk form metodenya. Kita pilih yang BS4 input group. Terus kita copy yang ini. Ini Ctrl C. Selanjutnya kita paste di sini. Oke. Di sini bagian yang pertama itu kita lihat dulu di bagian database-nya. Di sini ID karyawannya itu kita tidak perlu lagi karena di sini ID karyawannya itu dia auto increment. Jadi selanjutnya di sini kita langsung ke bagian nama. Yang pertama itu ada nama.
Terus yang kedua ada tempat lahir, yang ketiga ada tanggal lahir, selanjutnya ada jenis kelamin, terus ada apa ya, ada alamat telepon, terus ada telepon, email, pekerjaan, dan yang terakhir ada password. Oke, selanjutnya di sini sini nama, terus input type-nya ini teks, terus di sini kelasnya itu form control, name-nya itu ini kita sesuaikan dengan database-nya, nama, dimana name ini kegunaannya itu supaya dia semacam menghubungkan dengan database-nya, terpanggilnya itu. Sebenarnya kita pokoknya itu lah kira-kira. Untuk name-nya itu dia terpanggilnya itu dari database-nya supaya terpanggil masuk ke website-nya, halaman website-nya. Oke, selanjutnya tempat lahir juga teks. Name-nya itu tempat lahir, di sini kita lihat dulu, sambung. Oke, sambung tempat lahir, terus tanggal lahir ini tipenya itu date, terus name-nya itu tanggal lahir, di sini di bagian database-nya itu tanggal lahirnya itu sambung. Terus jenis kelamin di sini kita tidak pakai input, tapi kita ganti dengan select Oke, di sini select name itu sama dengan jenis kelamin, terus kelasnya itu form control. Oke, tutup. Oke, enter. Terus option value-nya
Itu yang pertama itu kita sesuaikan di database. Option ini tuh ada laki-laki dengan perempuan. Laki-laki. Laki-laki, terus tutup. Di sini laki-laki. Tutup dengan option. Sebenarnya di sini bisa kita pakai angka 1. Misalnya kita pakai angka 1, nanti dia saat kita pilih laki-laki berarti dia akan mengirim angka 1 ke database. Tapi sebelumnya di database ini kita sudah menyimpannya dengan maksudnya secara lengkap, di mana laki-laki dengan perempuan. Jadi di sini kita tetap pakai laki-laki. Laki-laki. Selanjutnya yang kedua, option yang kedua, option untuk perempuan, terus sini perempuan. Option. Kita coba tes ya. Dari tadi kita belum coba. Kita coba refresh YW yang karyawan. Ini ya tampilannya. Sebelumnya minta maaf, tadi kan dia jarak sekali ya. Kita ganti dengan 2. Sini juga 2. Di sini juga 2. Margin buttonnya itu margin ke bawahnya itu terlalu jauh ya, agak lumayan jauh maksudnya. Jadi kita ganti dengan 2. Terus ini 2. Kita coba refresh ulang. Di sini dia sudah agak ke atas sedikit. Di sini kita bisa lihat untuk jenis kelaminnya itu sudah ada pilihan perempuan dan laki-laki. Option. Sebenarnya saya mau supaya dia jangan menampilkan ada laki-lakinya di sini maksudnya. Jadi di sini saya tambahkan lagi satu option, tapi isinya kosong. Ctrl C. Kita coba tes ya. Gini ya, supaya nanti ada pilihannya seperti ini, supaya jangan langsung keluar jenis kelaminnya. Maksudnya jangan langsung keluar ada pilihan jenis kelaminnya. Di sini kita bisa di sini supaya langsung memilih. Begitu. Oke, selanjutnya kita ke bagian alamat. Di sini teks. Tipenya itu teks. Di sini name-nya itu kita alamat, kita makan alamat. Terus telepon ini kita ganti dengan number. Terus di sini name-nya itu telepon. Oke, selanjutnya di email. Email ini tipenya itu kita ganti dengan email. Terus name-nya itu email juga. Selanjutnya pekerjaan ini kita buat sama seperti di jenis kelamin, kita tidak boleh pakai input, kita ganti dengan option begitu. Select name itu pekerjaan, terus kelasnya itu
kontrol, terus tutup. Ini oke, kita enter, terus kita buat option forward. Yang pertama itu kita buat admin, lalu di sini sebenarnya yang pertama tuh admin, tutup admin, terus option. Oke, yang kedua tuh option. Dia sesuai urutannya, dia kayak perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa, terus tutup. Pemeriksa, option, terus option. Yang ketiga itu dokter, terus dia ada kasir, Oke, selanjutnya option, itu yang selanjutnya kasir, terus apoteker, terus option peluang tugas pendaftaran, terus option tugas pendaftaran, option kawal belakang, terus cleaning service,
dan yang terakhir itu adalah dapur. Oke, selanjutnya kita copy dulu supaya buat pilihannya itu jangan langsung terisi ya, maksudnya kosong dulu. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini kita bisa lihat ada admin, ada dokter, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang password, ini name-nya itu password, terus tipenya kita ganti dengan pas. Oke, di sini kita sudah isi semuanya. Selanjutnya kita akan tambahkan satu kata, yaitu required. Required itu dia kegunaannya itu supaya datanya itu tidak boleh dikosongkan, jadi harus diisi begitu. Ctrl C, kita taruh di tempat terakhir juga. Oke, terus di tanggal lahir juga. Selanjutnya di jenis kelamin juga, di alamat juga, walaupun juga tidak boleh dikosongkan. Di email juga kita tidak boleh kosongkan. Terus ini juga pekerjaan, terus dan yang terakhir password tidak boleh dikosongkan. Oke. Di sini selanjutnya kita akan tambahkan buttonnya, yaitu untuk simpan. Di sini kita pakai input. Selanjutnya input class. Input kelasnya itu btn success. Terus type-nya itu submit, terus value-nya itu yang simpan. Oke, ini type-nya itu yang submit, terus value-nya simpan itu seperti labelnya atau button-nya. Di sini kita tambahkan BR di sini supaya jangan terlalu dempet. Kita coba refresh. Oke, di sini tampilannya. Selanjutnya kita mau buat supaya nanti hasil dari kita sudah isi ini nanti akan muncul ke tabelnya simpan. Nanti kita akan buat bagi dua kolom, di bagian kiri dengan kanan. Di sini kita akan tambahkan script di bagian atas sini ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat baris dengan kolomnya. Di sini kita pakai div class. Div classnya itu di sini row, terus tutup.
kita tutup dengan div. Oke, selanjutnya di sini div class itu sama dengan call itu kolom, terus sm itu small, itu berarti kecil. Di sini kita coba pakai 6 supaya kan 12, jadi 6 dengan yang kolom yang kedua itu kita pakai 6 juga, jadi 12. Oke, kita tutup dengan div. Oke, selanjutnya yang kedua div class all sm 6. Oke, di sini nanti untuk formnya ini kita buat di bagian kiri, supaya bagian kanan ini nanti kita akan buat tabelnya. Tapi nanti di sini kita masih buat input formnya. Jadi input formnya itu kita buat di bagian kiri, nanti tabelnya itu di bagian kanan. Jadi kita copy, kita copy yang formnya ini. Formnya ini Ctrl C terus Ctrl X, kita paste di bagian sini. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, di sini kayaknya terlalu, kita kecilkan lagi. Di sini 4, terus yang di bagian bawah yang kolom kedua ini kita dengan 8. Kita coba refresh. Oke, seperti ini tampilannya. Nanti saat kita simpan baru akan muncul tabelnya di sini. Tapi di sini kita belum buat tabelnya, kita masih buat input formnya. Terus di sini masih dempet, dia masih dempet ke data karyawan. Kita tambahkan satu garis di bagian sini. Kita tambahkan dengan HR itu horizontal, dimana dia akan memberikan garis horizontalnya. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke, di sini untuk data karyawannya sudah. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian data pasien. Di sini kita ke user interface di bagian data pasien. Oke, data pasien, terus kita hapus yang ini. Kita buat metodenya. Metodenya itu post, terus aksinya itu dia keluar 1 kali, terus dia masuk ke bagian folder control, terus dia masuk lagi ke folder insert, ya kan? Oke, folder insert, baru dia ke file yang data pasien.php. Tutup. Ya. Oke. Selanjutnya kita copy yang script yang ini, Ctrl C, terus
data pasien, Ctrl V, kita ganti dulu margin yaitu 2. Terus kita lihat dulu di bagian pasien, data pasien ini itu ada nama, tempat lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Yang bagian pertama itu ada nama, sini kita copy saja nama, terus ada tempat lahir, terus tanggal lahir, terus dengan jenis kelamin, selanjutnya ada alamat, selanjutnya telepon, terus email, dan yang terakhir ada password. Oke, di sini kita lihat dulu namanya itu, tipenya itu teks, terus name-nya itu nama, terus kita tambahkan request itu supaya datanya itu tidak perlu dikosongkan tapi perlu diisi. Terus tempat lahir ini tipenya juga teks, terus name-nya itu oke, kita lanjut. Ini tempat lahir, request juga. Selanjutnya tanggal lahir, name itu tanggal lahir, tipenya ini kita ganti dengan date. Terus selanjutnya jenis kelamin, di sini jenis kelaminnya itu kita pakai option. Di sini select apa ya? Select name. Yaitu jenis kelamin, kelasnya itu kelas control. Oke, untuk select. Selanjutnya option itu option follow. Ini jenis kelamin laki, terus laki-laki, option
option itu ada perempuan option. Di sini kita tambahkan dengan duplicate. Selanjutnya ini alamat ini name-nya itu alamat, recruit juga sebenarnya name itu telepon, recruit juga. Telepon ini kita ganti dengan number ya, terus selanjutnya email ini kita ganti tipenya jadi email, terus name-nya itu email juga, recruit juga. Selanjutnya passwordnya juga kita ganti tipenya itu password, terus name-nya itu password, terus record. Di sini kita coba di bagian data pasien. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita buat juga sama seperti yang di karyawan, supaya dia membagi dua kolom, dimana di bagian kirinya itu kita akan buat untuk formnya, di bagian kanannya itu kita nanti akan buat untuk tabelnya. Sebelumnya kita tambahkan lagi dulu untuk label simpannya. Di sini input class, kita lihat dulu di bagian sini, input class btn success, terus type-nya itu submit, terus value itu yang simpan, value itu simpan. Oke, tutup. Coba kita lihat ulang. Oke, kita tambahkan BR di sini dulu supaya jangan terlalu dekat atau berdempet. Oke, di sini kita buat baris dengan kolomnya dulu. Di sini div class itu row, di sini row, tutup, terus kita buka dengan div class itu row sm, kita buat yang ini 4, terus tutup div. Selanjutnya yang kedua div class itu kolom sm 8. Oke, tunggu kita lihat dulu. Kita samakan div class. Oke. Di sini yang bagian pertama kita copy form metodenya. Oke, kita copy. Ctrl C.
terus kita pasang di sini. Oke. Kita coba refresh. Oke, tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan satu garis supaya dia jangan terlalu dempet di data pasien. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah untuk pembahasan dari kita membuat input form pasien dan karyawan di admin. Sekian pembahasannya, sampai di sini, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.